Nama saya Almasari dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tenaga eksogen dan tenaga endogen. Di sini saya mengambil gempa bumi untuk tenaga endogen dan erosi untuk tenaga eksogen. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi gempa bumi dan erosi, kita perlu tahu apa itu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari dalam bumi yang memiliki sifat membentuk. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Di sini timbul pertanyaan, apa itu gelombang seismik? Gelombang seismik adalah gelombang yang merambat di bagian bawah bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gempa bumi. Yang pertama, pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Ini termasuk salah satu penyebab gempa bumi yang paling sering ditemui. Gempa bumi pada umumnya disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan lempeng yang bergerak. Semakin besar tekanan tersebut, semakin tidak bisa ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Saat itulah gempa bumi terjadi. Faktor yang kedua yaitu letusan gunung berapi. Gempa bumi juga biasa terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa seperti ini dapat menjadi gejala sebelum terjadinya letusan. Faktor yang ketiga, kejadian alam seperti tanah longsor. Fenomena alam seperti tanah longsor dan goa yang runtuh juga bisa menyebabkan gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh faktor ini biasanya berdampak kecil dan wilayah cangkupannya sempit. Gempa ini biasanya disebut gempa runtuhan. Faktor yang keempat yaitu faktor non-alam. Campur tangan manusia juga ternyata bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh manusia biasanya dinamakan seismitas terinduksi. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua, berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi, contohnya gempa Gunung Bromo dan gempa Gunung Krakatau. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjang. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat, contohnya gempa Aceh. Gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Selanjutnya, gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Gempa bumi berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi tiga, gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai erosi. Erosi yaitu suatu peristiwa pengikisan tanah atau bebatuan yang dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti angin, air, ataupun tanah. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erosi. Yang pertama, curah hujan. Hujan merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya erosi. Apabila curah hujan tergolong tinggi, maka akan mempercepat terjadinya erosi.
Faktor yang kedua yaitu sifat-sifat tanah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah juga bisa menjadikan penyebab terjadinya erosi. Apabila tanah memiliki tekstur yang kasar dan halus, maka tanah tersebut akan tahan terhadap erosi. Faktor yang ketiga yaitu lereng. Tingkat erosi yang terjadi pada lereng akan semakin meningkat apabila lereng semakin curam. Faktor yang keempat, vegetasi. Faktor yang mengakibatkan terjadinya erosi yang selanjutnya yaitu vegetasi. Apabila di suatu permukaan bumi mempunyai vegetasi yang rimbun, maka daerah tersebut akan lebih terhindar oleh bahaya erosi. Faktor yang kelima yaitu manusia. Manusia juga memiliki andil dalam mempengaruhi proses terjadinya erosi. Ada beberapa macam aktivitas manusia yang dapat mempercepat terjadinya proses erosi. Di antaranya penggundulan hutan, pembangunan gedung-gedung, dan aktivitas industri lainnya. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis erosi. Yang pertama, erosi yang diakibatkan oleh air atau ablasi. Erosi ablasi yaitu pengikisan tanah yang diakibatkan oleh air, khususnya air sungai. Mengapa air sungai? Karena sebagian besar air yang mengalir dan mudah ditemui yaitu sungai. Jenis yang kedua yaitu erosi yang diakibatkan oleh air laut atau abrasi. Abrasi merupakan pengikisan tanah atau bebatuan yang diakibatkan oleh air laut. Walaupun sama-sama air, ternyata erosi akibat air laut dan air sungai memiliki perbedaan, yakni jika dilihat dari kekuatannya, pengikisan tanah akibat air sungai kekuatannya terletak pada alirannya, sedangkan pengikisan akibat air laut kekuatannya terletak pada ombaknya. Jenis yang ketiga yaitu erosi yang diakibatkan oleh angin atau deflasi. Deflasi merupakan pengikisan tanah atau bebatuan yang diakibatkan oleh angin. Kemudian jenis yang keempat, erosi yang diakibatkan oleh gletser atau eksarasi. Eksarasi merupakan pengikisan yang diakibatkan oleh gletser atau es. Jenis yang kelima atau jenis yang terakhir yaitu korosi. Korosi merupakan pengikisan yang diakibatkan oleh angin. Jenis korosi yang satu ini memang hampir sama dengan deflasi. Yang membedakan yaitu pada korosi penyebab pengikisan yaitu hembusan angin yang membawa butiran-butiran pasir. Hembusan angin yang membawa butiran pasir tersebut jika menerpa suatu bebatuan, lama-kelamaan bebatuan tersebut akan mengalami pengikisan dan menjadi lapuk. Itulah yang membedakan dengan deflasi. Pada deflasi, pengikisan hanya disebabkan oleh angin saja, sedangkan pada korosi, pengikisan diakibatkan oleh angin yang membawa butiran-butiran pasir. Itulah tadi pemaparan sedikit dari saya mengenai gempa bumi untuk tenaga endogen dan erosi untuk tenaga eksogen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.